Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami guru produktif Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN Negeri 1 Jatirejo, Mojokerto, siap mengikuti Eksis 2026. Dalam era globalisasi, pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di sekolah. Pertumbuhan populasi dan konsumsi yang tinggi menyebabkan peningkatan volume sampah. Sementara, sistem pengelolaan sampah yang kurang efektif membuat situasi semakin kompleks. Dan pembuangan sampah yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada lingkungan sekolah. Manfaat pembuatan automatic smart trash can berbasis Arduino yang pertama yaitu meningkatkan higienitas. Yang kedua, efisiensi manajemen sampah. Yang ketiga, mengurangi bau dan polusi visual. Dan yang terakhir adalah edukasi dan daya tarik visual terhadap pengolahan sampah limbah. Tujuan pembuatan automatic smart trash can berbasis Arduino yang pertama adalah untuk optimalisasi pengolahan sampah. Yang kedua untuk pengurangan dampak lingkungan. Dan yang ketiga yaitu untuk integrasi dan fleksibilitas. Yang terakhir adalah efisiensi manajemen sampah. Alat yang digunakan pada produk inovasi yang kelompok kami buat, yang pertama yaitu Arduino. Kemudian yang kedua adalah kita butuhkan sebuah sensor untuk adanya gerakan yang melalui depan sensor atau tidak sebagai inputannya. Kemudian yang ketiga yaitu motor servo, digunakan untuk membuka dan menutup pada tong sampah. Untuk menghubungkan beberapa komponen ini kita membutuhkan sebuah kabel jumper. Sedangkan untuk memprogram pada Arduino ini kita butuhkan yaitu sebuah kabel transfer untuk Arduino. Itu adalah komponen alat dan bahan. Kemudian yang utama adalah satu buah tong sampah yang sudah tidak digunakan. Oke, untuk proses pengerjaan automatic smart trash can Arduino Basic, yang pertama hal yang kita lakukan adalah yaitu memasang sebuah sensor ultrasonic yang akan dihubungkan dengan mikrokontroler. Kemudian pada sensor ini kita men-settingnya yaitu VCC sensor kita berikan tegangan sebesar 5 volt DC. Kemudian triknya kita berikan 2 Uno, kemudian Eco 3 dan ground harus dihubungkan dengan ground. Jadi 4 kabel ini adalah dari sensor terhubung pada mikrokontroler Arduino. Setelah itu setelah sensor terpasang, kita akan memasang yaitu motor servo. Motor servo ini yaitu kita pasangkan 3 kabel jumper, yang satu yaitu kepada V-in, kemudian yang kedua PWM-nya pada kita setting 4 Uno, kemudian ground-nya kita hubungkan ke ground. Itu adalah untuk memasang sensor dan motor servo. Setelah rangkaian jadi setelah terpasang Arduino, kemudian di sini ada ultrasonic dan motor, kemudian berikutnya kita buat adalah sebuah program yang menggunakan Arduino IDE. Nah, menggunakan bahasa C. Nah, setelah selesai, kemudian program dari laptop akan transfer menggunakan kabel transfer ke dalam modul Arduino ini ya. Jadi setelah kemudian ini sudah terisi program, selanjutnya kita memasang yaitu adalah ini ultrasonic sensor dan kemudian motor ini kita lubangi pada tempat sampah, kemudian ultrasonic ini kita ikat menggunakan kabel bis. Begitu juga sama dengan motor yang ini yang berfungsi untuk membuka tempat sampah, ini kita ikat kembali, kita lubangi menggunakan bor, kemudian kita lem agar motor ini bisa membuka dan menutup si tempat sampah ini ya. Nah, kemudian setelah semuanya sudah terpasang, kemudian motor servo terpasang, harus terpasang. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perapian kabel-kabel ini ya menggunakan isolator yaitu adalah kabel jumper, kemudian dengan kabel powernya juga ini yang untuk sumber catu dayanya. Seperti itu. Terima kasih. Keunggulan
dari produk ini yaitu satu, lebih higienis. Yang kedua, adanya edukasi masyarakat. Yang ketiga, integrasi dengan IoT. Yang keempat, efisiensi waktu. Di sisi lain juga ada kekurangan, yaitu satu, biaya implementasi yang sangat tinggi. Yang kedua, ketergantungan pada listrik atau baterai. Yang ketiga, potensi kesalahan atau kegagalan sistem. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.